Baik, selamat siang semuanya. Kita teruskan kuliahnya. Kalau tadi kita berbicara tentang nilai daripada security, maka kita akan melanjutkan saat ini dengan bagaimana kita memberi nilai pada apa yang disebut dengan occurrence. Occurrence adalah sering tidaknya kejadian kerusakan. Frekuensi timbulnya kerusakan. Semakin sering, maka nilai daripada O semakin tinggi. Saya mohon maaf, ini mestinya O ya, bukan S ya. Di O, karena occurrence, jadi O. Jadi saya ralat, ini adalah O. Seperti pada severity, occurrence juga dibagi menjadi 5 tingkatan yang tidak pernah terjadi sama sekali. Tingkat kejadian rendah, tingkat kejadian sedang, tingkat kejadian tinggi, dan sangat sering terjadi atau ekstrim. Kalau kerusakan itu hampir tidak pernah terjadi, maka nilai daripada occurrence itu adalah 1. Jadi probabilitasnya 0,0007% atau 1 dibanding 1,5 juta. 1,5 juta kegiatan gagal 1 kali. Nah, ini bisa dinilai tidak pernah terjadi failure. Kemudian di atasnya lagi dinilai rendah itu apabila ada kegiatan sebanyak 150.000 kali keliru 1 kali atau 0,0007%. Itu occurrence-nya dinilai 2. Atau bisa dikatakan secara statistik itu terkendali. Jadi walaupun kemungkinan terjadi failure, tapi dapat terkendali sehingga tidak atau kejadian failure-nya rendah. Kemudian dinilai 3 kalau failure itu kemungkinannya 1 dibanding 15.000 atau 0,007%. Kedua tingkatan ini disebut proses terkendali, statically controlled. Di atasnya adalah sedang, moderate. Kalau kerusakan itu 1 dibanding 2.000 atau 0,05%, maka nilainya 4. Akan menjadi nilai 5 apabila kejadiannya itu 1 dibanding 400 atau 0,25%, dan naik menjadi 6 apabila kejadiannya itu 1 dibanding 80 atau 1/4%. Nah, ketiga tingkatan ini disebut tetap terjadi failure walaupun proses terkendali dengan baik. Nanti ada contohnya, misalnya kalau haus, dilumasi pun juga tetap terjadi haus. Kemudian tingkat kejadian itu disebut tinggi apabila kerusakan itu 1 dibanding 20 atau 5%, nilainya 7. Dan apabila 1 dibanding 8, 12,5%, nilainya 8. Itu artinya memang proses tidak terkendali dengan baik. Misalnya aus terjadi karena memang tidak ada pelumasan, jadi nggak pernah dirawat, tidak terkendali dengan baik. Tapi kalau ada perawatan itu terkendali dengan baik.
Kemudian nilai occurrence yang paling tinggi itu disebut ekstrim. Selalu muncul kerusakan atau selalu muncul kegagalan. Nilainya 9 apabila ada 3 kegiatan, 1 gagal, 33,3%. Dan bernilai 10 apabila ada 2 kegiatan, 1 gagal. Jadi 1 sukses, 1 gagal, 1 sukses, 1 gagal. Itu berarti sering. Apalagi gagal terus ya, itu udah nggak usah dipikirin. Jadi itulah cara memberikan nilai pada occurrence atau tingkat kejadian. Dari semakin sering menjadi semakin tidak pernah. Nilainya tetap dari 10 ke 1. Kemudian faktor yang terakhir adalah detection atau D. Ini adalah angka yang mengidentifikasikan ada tidaknya instrumen yang mampu mengenali failure. Instrumen itu bisa panca indera atau peralatan. Jadi panca indera kita itu juga instrumen, jangan lupa itu. Apalagi kalau ditambah peralatan. Misalnya kita bisa mendeteksi panas, itu bisa dari peraba atau dengan termometer. Hanya kemampuan peraba mendeteksi panas itu terbatas. Paling hanya sampai suhu 40, oke. Tapi kalau suhunya 100 ya, maaf, itu termometer saja. Demikian pula getaran, kita bisa dengan peraba. Wah, getarannya kasar halus bisa. Tapi untuk memastikan seberapa besar amplitudo, frekuensi dan lain-lain, mungkin harus pakai alat ukur getaran. Jadi panca indera itu adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan. Ada tidaknya instrumen yang mampu mengenali failure itu diberi nilai. Nilainya tetap dari 1 sampai dengan 10. Akan dikatakan very low apabila tidak tersedia sama sekali instrumen yang mampu mendeteksi kemunculan failure. 10. Misalnya tadi gempa bumi, itu nggak ada yang peralatan yang mampu mendeteksi munculnya gempa bumi. Sampai sekarang belum ada. Atau ban meledos, ban mobil meletus, itu mendeteksi kemunculan failure susah karena tiba-tiba saja meledos. Kan menjadi berbeda ketika kita berbicara tentang paus. Itu alat yang kita punya untuk mendeteksi failure hanya misalnya mata, kita bisa tahu itu paus, atau dengan alat ukur. Jadi kalau tidak ada instrumen sama sekali yang dapat digunakan untuk mendeteksi failure, itu predikatnya very low dan angkanya 10. Mohon maaf, ini mesinnya D ya, bukan S. D. Saya koreksi D. Karena kita kemarin itu copy paste dari S ya, cuma lupa tidak mengoreksi. Mohon maaf, ini adalah D. Kemudian di bawahnya ada grade yang namanya low. Low itu artinya kemampuan instrumen untuk mengenali terjadinya failure sangat rendah. Misalnya, pendengaran digunakan untuk mendeteksi kerusakan mesin. Ada instrumen pendengaran saya. Wah, itu getarannya kasar. Dari suara kita bisa tahu. Atau peraba kita pakai untuk mendeteksi getaran akibat failure. Ada. Bisa. Nilainya 9 atau 8. Memang menjadi sulit. Ini 8 atau 9 ya. Itu ditentukan secara feeling aja. Jadi ada instrumen, tapi untuk mengenali terjadinya failure sangat rendah. Panca indera. Jelas misalnya
mengukur suhu dengan tangan. Kalau suhunya sampai 100 derajat bisa. Begitu kamu meraba suhu 100 derajat bisa, tapi ya kemampuannya rendah karena hanya panas berapa derajat itu nggak ngerti, pokoknya panas. Tapi dengan termometer bisa, oh ya 100 derajat, jelas itu ya. Kemudian di atasnya low itu adalah moderate yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama, tersedia instrumen yang mampu mendeteksi value, namun memerlukan keahlian khusus untuk membaca. Itu diberi nilai 7. Misalnya alat ukur getaran. Ada alat ukur getaran canggih, pokoknya instrumen elektronik wah. Tapi untuk membaca hasil pengukuran getaran dibutuhkan keahlian khusus karena di situ hanya terbaca sinyal-sinyal yang kalau orang lain yang belum pernah belajar tidak akan ngerti sinyal itu mengidentifikasikan apa. Dia harus belajar secara khusus. Terus misalnya alat ukur kelurusan kopling, kita bisa mengukur dengan dial gauge, dengan laser, tapi untuk mengoperasikannya butuh keahlian khusus, butuh belajar, butuh praktek. Setelah itu baru kemudian alat deteksi adanya retak, ada alatnya canggih, tapi untuk mengoperasikan alat itu butuh keahlian khusus, maka nilainya 7. Kemudian akan dinilai 6 apabila tersedia instrumen yang mampu mendeteksi failure tetapi tidak terpasang tetap. Didapat berupa termometer, reset gauge atau dengan panca indera. Misalnya alat ukur tekanan ban. Alat ukur tekanan ban mobil itu kan bisa berapa 3 mintanya 32 tapi ini kok 40, ya udah dikemboskan sedikit 32. Tapi tidak terpasang tetap. Itu ya, nilainya 6. Termometer untuk mengukur suhu itu ya. Terus kita ambil termometer, kita ukurkan. 100. Tidak terpasang tetap. Nilainya 6. Akan dinilai 5 apabila instrumennya itu yang mampu mendeteksi itu terpasang tetap, namun harus dilihat untuk mengetahui hasil pengukuran. Di misalnya pressure gauge atau alat ukur tekanan yang terpasang pada bejana tekan, terpasang, kita bisa melihat tekanannya berapa, over pressure atau tidak. Atau termometer yang terpasang, kita bisa melihat suhunya bagaimana. Misalnya pada termometer air radiator mobil itu kan sudah jelas ada C, ada H itu ya. Kalau masih di tengah itu oke, mobilnya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah jarum penunjuk itu mendekati H, wah berarti ada masalah. Maka kita bisa berhenti, kemudian kita bisa melihat, ternyata air radiatornya tidak ada air. Ketahuan failure-nya karena ada alat yang mampu dan terpasang tetap. Nilainya 5. Zaman sekarang ada mobil-mobil yang canggih, yang harganya mahal, yang saya juga tidak akan beli gitu ya. Itu tekanan ban itu sudah bisa dideteksi dari dashboard, terlihat ukuran tekanan ban berapa. Sehingga kalau gubes ketahuan, kalau terlalu tinggi tekanannya ketahuan. Maka bisa terhindar dari kerusakan ban yang ekstrim, bannya bodos. Tapi itu mahal harganya. Ya saya nggak akan beli ya, untuk apa? Kan kalau kita mau ukur ban cukup berhenti sebentar, ukur selesai, tidak perlu terus menerus. Tapi nanti dikira tidak sepi gitu ya. Oke. Baik, kemudian akan dinilai high, ada peralatan yang mampu mendeteksi dan grade-nya tinggi, dan itu artinya mampu mendeteksi cukup lumayan, nilainya akan 4.
apabila kemampuan instrumen mendeteksi cukup lumayan dan hasil pengukuran diketahui tanpa harus melihat. Misalnya, deteksi tekanan disertai tanda bunyi, deteksi suhu disertai tanda bunyi. Jadi misalnya pada sebuah instalasi bejana tekanan itu, kalau over pressure ada bunyi duit, wah ini over pressure. Atau kalau misalnya boiler suhunya terlalu tinggi ada apa itu. Jadi tanpa kita melihat, kita sudah tahu persis ada kegagalan. Berarti ada instrumen yang mendeteksi cukup lumayan dan hasil pengukuran diketahui tanpa harus melihat. Kemudian akan dinilai lebih tinggi lagi, nilainya 3, apabila tersedia instrumen yang mampu menjaga nilai yang diinginkan. Jadi misalnya ada pelepas tekan supaya bejana tekan tidak overpressure. Jadi selain ada alat ukur tekanan terpasang di situ, ada juga pressure release valve atau ventil. Sehingga kalau tekanannya berlebihan, maka akan terlepaskan. Sehingga akan menjaga tekanan supaya tidak berlebih dan tangkinya aman. Misalnya dalam sebuah tangki proses, ada alat pendingin apabila terjadi over temperatur. Begitu over temperatur, maka akan ada alat pendingin yang menjaga temperatur. Berarti ada peralatan yang mampu menjaga nilai yang diinginkan. Maka detection-nya nilainya 2. Nah, mohon maaf 3. Nah, yang paling rendah nilainya itu ada yang disebut verify. Itu apabila tersedia instrumen yang secara terus-menerus menunjukkan perubahan nilai parameter yang diukur secara otomatis, sekaligus juga dia akan menjaga nilai yang diinginkan, sekaligus juga mendeteksi. Jadi mengcover 3 di atas. Dan dia memberitahukan secara terus-menerus. Misalnya, monitor suhu, tekanan, debit, dan lain-lain yang perlu dikontrol, yang perlu diukur, dan itu tersedia di control room pada sebuah mesin pembangkit. Jadi di control room sudah ketahuan suhu uap berapa, suhu air masuk berapa, uap keluar berapa, maka secara otomatis bisa dihitung efisiensi boiler. Flow masuk berapa, flow uap berapa, bisa dihitung efisiensi boiler. Tekanan boiler berapa, di control room sudah ada. Bisa jadi boilernya itu berada di tempat yang jauh, panas sekali, control roomnya ada di tempat yang rimbun, dingin gitu ya. Nah, jadi mengoperasikannya dari jauh. Nah, itu kalau itu tersedia, berarti detection-nya 2 atau 1. Wah, ini 2 atau 1, Pak. Wah, ini feeling aja, Mas. Saya juga di situ saya juga bingung. Ya bisa 2 atau 1. Nah, jadi kita sudah mempelajari bagaimana mengangkakan tingkat keparahan, kemudian tingkat kejadian, dan tingkat deteksi. Nah, perkalian daripada keparahan, kejadian, dan deteksi itu akan menghasilkan angka risiko. Contoh itu pasti gampang. Berbeda dengan ujian. Mengapa harus gampang? Supaya dosennya bisa mengerjakan. Nah, kalau contohnya susah kan repot. Ini, misalnya menghitung resiko rantai aus. Jadi elemen yang kita analisis rantai, failure mode-nya aus. Dia akan menyebabkan apa? Kalau rantainya aus, tentu akan menyebabkan kendor. Ya, kendor itu ya, kaitannya gitu. Itu merupakan gangguan sedang. Masih bisa dikendarai sih. Sepedanya masih. Sepertinya 6. Jadi gangguan sedang kalau kita lihat, gangguan sedang sepertinya 6. Namun kalau mau memperbaiki, ya harus disantun,
L itu ya 6 ya. Dan mengapa bisa terjadi rantai itu aus sehingga menyebabkan gangguan sedang? Sebabnya itu bisa macam-macam. Di sini saya tulis 3 aja ya. Sering lupa melakukan pelunasan. Gear depan dan gear belakang tidak lurus. Ya, pelurusan gear tidak atau mengsele gitu ya. Atau memang materialnya KW3. Bikinan wedi Klaten. Masing-masing daripada penyebab itu mempunyai occurrence atau tingkat kejadian yang berbeda-beda. Tentu catatannya tidak hanya 3 ini penyebabnya ya, mungkin banyak saudara bisa memunculkan penyebab yang lain, tapi contoh jangan banyak-banyak nanti malah bikin bingung. Rantai aus yang menyebabkan kendor akibat sering lupa melakukan pelunasan. Sering lupa, wah itu occurrence-nya 7. Sering 7 Pak ya, coba kita sering ya tidak terkendali dengan baik. Lupa kan tidak terkendali. Kemudian kalau gear depan dan gear belakang tidak lurus, sering. Itu mengapa? Di V3 kita lihat proses terkendali. Jadi maksudnya begini, kan ya jarang sekali toh ya, yang namanya penyetelan gear depan dan gear belakang itu sering. Artinya sebenarnya ini prosesnya artinya jarang sekali terjadi gear depan dan gear belakang itu slip. Jadi occurrence-nya 3, jarang terjadi. Kemudian penyebab karena materialnya KW3. Oh, ini juga jarang sekali. Oh, jarang. Material rantai itu kan murah. Kalau di KW ya rugi. Jadi jarang sekali. Sehingga tingkat occurrence daripada rantai aus karena materialnya KW3 itu nilainya 2. Tingkat occurrence rantai aus karena gear depan dan gear belakang tidak lurus itu jarang juga terkendali ya 3. Rantai aus karena sering lupa melakukan pelunasan, wah ini sering 7. Nah, bagaimana kita menghitung deteksi? Deteksi dihitung berdasarkan kontrol atau instrumen yang dimiliki. Kebetulan untuk melihat aus atau tidak itu bisa dari kendor. Itu visual, mata telanjang cukup bisa. Dan lumayan, kemampuannya lumayan. Dengan mata telanjang saya tahu itu kemampuannya lumayan. Tersedia instrumen yang mampu menjaga. Jadi lumayan lah, cukup lumayan ya. Mestinya itu 4 tadi, bukan 3 ya, saya ralat ya. Ini mestinya 4, tapi tidak apa-apa udah lanjut 3 daripada koreksi. Kalau dikasih 3 itu mampu menjaga, sementara mata kita kan tidak mampu menjaga. Jadi ini contoh yang agak sedikit keliru, mestinya nilai 4. Sehingga saudara perbaiki sendiri, sehingga risiko rantai aus akibat sering lupa melakukan pelunasan adalah 6 kali 7 kali 3, 120. Kalau ini 4, berarti nilainya menjadi 100 174. 7 kali 6 itu 42, 168 ya. Kalau ini 4, 168. Tapi udah terlanjur 3 oke. Kemudian gear depan dan gear belakang tidak lurus. Bagaimana saya tahu bahwa gear depan dan gear belakang itu mengukur kelurusan dengan penggaris baja? Diukur saja, shoot gitu ya. Berarti tersedia peralatan yang mampu mendeteksi failure. Tersedia peralatan yang mampu mendeteksi, tetapi tidak terpasang tetap dan tidak butuh keahlian ya. Jadi
tidak perlu keahlian. Maka 6. Sehingga resiko rantai aus karena gear depan dan gear belakang tidak lurus adalah 6 kali 3 kali 6, 108. Kemudian bagaimana saya tahu penyebab rantai aus itu karena materialnya kawi? Tidak ada peralatan yang mampu memeriksa kualitas material elemen. Wah, ini harus dicekkan di toko atau di lab. Wah, nggak punya aku. Tidak ada peralatan sama sekali yang mampu mendeteksi failure. Tidak tersedia, berarti 10. D-nya 10. Sehingga resiko rantai aus karena materialnya KW3 itu 6 kali 2 kali 10, 120. Sehingga dengan demikian maka resiko tertinggi rantai aus dari ketiga penyebab ini, yang paling tinggi adalah karena lupa melakukan pelumasan. Nah, dari sini nanti kita sebagai seorang engineer kita bisa membuat skala prioritas. Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga rantai, untuk menjaga reliabilitas rantai. Tentu dengan analisis risiko, itu berarti pelumasan yang harus saya lakukan. Kemudian contoh yang kedua, ban meletus. Ban itu kalau meletus, maka sepeda tidak dapat dikendarai. Gangguan berat, maka tingkat keparahannya 8. Nah, di sini saya munculkan 2 penyebab. Penyebab pertama, penipisan ban luar. Penipisan ban luar. Yang kedua, tekanan udara ban dalam terlalu tinggi. Penipisan ban luar itu tetap terjadi. Jadi kalau ban itu dipakai terus, maka lama-lama tipis. Artinya tetap terjadi failure walaupun proses terkendali. Jadi tetap terjadi failure walaupun proses terkendali. Nilainya 6. Kemudian tekanan udara ban dalam terlalu tinggi. Ini kalau mumpo saat-atose. Ini nilainya 7. Mengapa? 7. Proses tidak terkendali dengan baik. Karena ketika kita memompa ban, kita tidak pernah tahu tekanannya berapa. Kita hanya pakai peraba saja, kita pijat udah atos itu. Tapi apakah itu overload atau tidak, kita nggak ngerti. Jadi proses tidak terkendali dengan baik. Maka untuk occurrence-nya 7. Kemudian kontrolnya. Untuk menilai deteksi, kita harus menganalisis kontrol. Kalau meletus karena penipisan ban luar, sebetulnya kita bisa tahu dengan mata. Dan deteksinya cukup lumayan. Ban luarnya sudah tipis. Jadi ada kemungkinan meletus. Begitu ya. Jadi, maka nilai daripada detection 6. Mempunyai instrumen yang mampu mendeteksi dan cukup lumayan. Kemudian untuk tekanan, tersedia alat ukur tekanan tidak terpasang tetap. Ya, tidak terpasang tetap. Jadi, tidak terpasang tetap ya. Jadi tersedia instrumen nomor 5, Pak. Nomor 5 ya. Nah, jadi mestinya tadi 5, belum saya koreksi ya. Saudara koreksi sendiri ya. Ini saudara koreksi sendiri, ini 5, ini saya keliru. Ya, Pak. Jadi saudara koreksi ini mestinya 5. Sehingga resiko ban meletus karena penipisan 8 kali 6 kali 6, 288. Resiko ban meletus karena adanya over pressure
Itu 8 kali 7 kali 5. Ini berapa ya? 40 dikalikan 7, 280. Jadi mestinya angka ini 280. Artinya resiko ban meletus karena penipisan resikonya lebih tinggi dibanding resiko ban meletus karena over pressure. Yang satu 288, yang satunya adalah 280. Ini angkanya mestinya yang ini 5, ini 280. Oke. Kemudian contoh lagi, kita masih punya waktu. Rantai putus sehingga mengalami gangguan berat tidak dapat dikendarai sepertinya 8. Penyebabnya ada karena beban lebih sehingga terjadi patah akibat perambatan retak. Jarang terjadi. Jadi rantai yang putus karena retak itu jarang. Saya nilai 3. Kemudian rantai putus karena aus tetap terjadi walaupun laju failure dapat dikendalikan. Nilainya 5 ya, tetap terjadi walaupun terkendali. Oke, saya nilai 5 ya. Kemudian materialnya KW3, ini saya nilai 2, tadi 3 ya. Ini memang manajemen ya, tidak ada angka yang pasti, tapi paling tidak pendekatannya itu bagus, tidak ngawur. Sehingga resiko rantai putus untuk menilai akibat patah retak, perambatan retak, kita nggak mempunyai peralatan yang digunakan untuk mendeteksi perambatan retak. Tidak ngerti, karena retak itu sangat lembut. Kan nilainya 10, deteksinya 10. Sehingga resiko rantai putus akibat perambatan retak, maka resikonya 8 kali 3 kali 10, 240. Resiko rantai putus karena aus. Aus itu dapat dilihat dengan mata telanjang. Ada peralatan. Tidak terpasang tetap. Wah, ini mestinya 5 ya. Atau ya 6 juga boleh. 5 juga boleh gitu ya. Ini mestinya 5 ya. Atau 6 ya. Kemampuan cukup lumayan. Ya antara 6 dan 5 monggo saja. Sehingga resikonya 8 kali 5 kali 6, 240. Atau rantai putus material KW. Tidak ada peralatan yang mampu meriksa kualitas elemen. Nilainya 10. Jadi rantai putus karena barangnya palsu, 8 kali 2 kali 10. Ini mestinya 160 ya. Kok angkanya keliru ya. Ketika ngitung saya pas ngantuk itu. Saya koreksi ya ini. Ini 16 kali 10, 160. Silakan koreksi sendiri. Jadi resikonya udah ketahuan, yang paling angka paling tinggi itu yang paling beresiko. Kemudian ban bocor. Jadi failure-nya itu bocor. Itu akibatnya apa? Ban bos, sepeda tidak dapat dikendarai. Sepertinya juga dilakukan. Penyebabnya apa? Ban dalam peting. Ada lubang kecil karena udah aus. Atau tertusuk paku. Peting apakah sering terjadi? Ya kita lihat 4 itu ya. Saya kasih 4. Kenapa? Tetap terkendali dengan baik, tapi lama-lama pasti bocor itu. Peting ya. Bocor di 4. Tetapi tidak tersedia peralatan yang mampu melihat timbulnya peting karena di dalam nilai deteksinya 10. Sehingga resiko ban bocor karena peting itu 8 kali 4 kali 10, 320. Kemudian kalau tertusuk paku, itu memang jarang terjadi. Dan kadang-kadang kita ketika mengendarai sepeda juga nggak melihat itu ada paku atau tidak. Tahu-tahu kena paku aja. Jadi tidak tersedia peralatan. Maka deteksinya juga ratingnya 10.
Sehingga resiko ban bocor karena tertusuk paku 8 kali 3 kali 10 204. Jadi itu contoh-contoh untuk menghitung risiko dan waktunya sudah habis. Untuk kuliah depan kita akan memperdalam FMEA, Failure Mode Effect Analysis, yang sebagian sudah ada contohnya. Saudara pelajari, akan kita bahas minggu depan. Ini saya hentikan dulu recordingnya. Ya. Terima kasih atas bergabung.